Jika harga suatu saham sudah naik 6% atau lebih baik kita cari saham yang lain. Atau jika kita ingin memaksakan untuk tetap masuk walaupun dia sudah naik 6%, kita bisa lakukan namanya fast trading, ya scalping. Tapi kita harus pantau pergerakan harga sahamnya detik per detik. Jangan ditinggal ngopi atau meeting atau ke toilet dan lain-lain begitu ya. Kenapa? Karena ketika harga saham sudah naik 6%, itu biasanya resiko lebih tinggi. Begitu ya. Dia bisa terus naik kalau misalkan volume lotnya dia ya, lalu frekuensinya masih mendukung, kita bisa masuk. Tapi kalau kita lihat volume supply dan di demandnya sudah berkurang, supply-nya terlalu banyak, ya kita jangan memaksakan masuk seperti itu ya. Tapi jika harga ini baru naik 6%, jika harganya sudah naik 3%, kita masih bisa kejar. Kalau sudah naik 6%, itu harus hati-hati ya. Saya ulangi lagi, jika harga saham sudah naik 6%, kalau kita mau kejar, kita harus perhatikan namanya volume supply dan demand. Apabila eh, penawaran lebih tinggi daripada demand, lebih baik kita tidak masuk. Tapi kalau kita masih maksa masuk ya, kita lihat frekuensi volumenya tadi, kita lakukan scalping atau fast trading detik per detik. Jadi kita mungkin masuk cuma 2 menit, begitu sudah naik misalkan hingga 11%, kita langsung sell. Seperti itu. Begitu harga saham kok masih naik lagi ke 15% ya dari yang semula. Kita masuk lagi, jadi kita sudah fast trading ya. Ketika dia naik 21%, kita sell lagi begitu. Atau ketika kita masuk di 16%, ketika harga saham sudah 16% naiknya, itu ketika dia turun ke sekitar 13%, kita sudah cut loss. Jadi teman-teman harus benar-benar memperhatikan ya pergerakan harga sahamnya begitu. Jangan ditinggal-tinggal karena ketika kita scalping atau fast trading itu harga saham benar-benar bergejolak sangat cepat fluktuatifnya gitu ya. Antara demand dan supply atau kita bilang antara bid dan offer itu sangat cepat sekali ya. Biasa orang bilang wah saham ini lagi hot nih lagi digoreng misalkan seperti itu. Jadi ini resiko sangat tinggi. Tetapi ketika harga saham yang Anda taksir itu baru naik 3%, misalkan begitu ya. Nah, Anda belum dapat, Anda bisa geser tangganya tadi. Step-stepnya itu Anda naikkan dikit begitu ya. Kalau tadi kan di 520 tuh, Anda bisa naikkan misalkan ke 600 begitu. Andai bahwa target price-nya Anda di 900, jadi Anda masih bisa ada potensi naik begitu ya. Tapi kalau Anda sudah 6%, saham itu naik 6%, Anda belum punya, nah lebih baik Anda kalau untuk yang moderat ya atau yang lebih main aman, jangan masuk di situ, cari saham yang lain seperti itu. Tapi kalau Anda paksa masuk ketika saham itu sudah 6% tapi Anda belum punya, nah itu Anda lakukan scalping atau fast trading ya, di mana Anda benar-benar pantau terus begitu ya. Lalu berbicara mengenai yang namanya jam trading. Nah, ini penting sekali ya untuk kita amati. Jam trading ini masing-masing saham itu bisa berbeda geraknya. Ada yang ketika bursa dibuka harganya langsung drop, ada yang begitu bursa itu dibuka harganya langsung melambung tinggi. Ada yang ketika bursa dibuka harga sahamnya stagnan. Artinya begitu-begitu saja, dia tidak naik tidak turun begitulah. Nah, untuk itulah kita harus menggunakan yang namanya metode tangga. Jadi metode tangga itu ya, metode tangga atau step ladder ya biasanya. Step ladder method. Ini menggunakan step-step ya. Step 1, step 2 gitu ya. Step-step atau tahapan-tahapan gitu ya atau tangga-tangga. Jadi tidak langsung membeli saham dengan full power dana.
seperti itu. Metode tangga sama cicil buy sama nggak Pak? Sama saja sebenarnya. Cuman biasanya metode tangga ini kita pakai istilah ini karena step 1, step 2, step 3. Cicil buy itu kan kita membeli, mencicil ya. Masalah belinya mau bulan ini atau minggu depan atau mau setiap hari kita cicil atau di hari yang sama kita cicil sekian 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 itu boleh saja. Jadi ini masalah istilah. Tapi kalau untuk trading biasanya kita pakai istilah metode tangga atau step ladder method ini ya. Kita pakai istilah ini begitu. Berdasarkan jam masuk di trading ya, kita bisa bagi menjadi 3 tipikal trader gitu. Jadi trader ini kita bagi ya. Klasifikasi. Satu, trader yang agresif. Nah, ini kebanyakan newbie-newbie ya. Yang baru pemula ini seperti ini. Ini rata-rata pada umumnya ya, saya bilang pada umumnya itu berusia 18 tahun hingga 30 tahun. Jadi mereka cenderung masuk ke bursa itu, trading itu di jam 9 hingga 9.30. Jadi ini kita bilang 30 menit pertama itu mereka pasti masuk di sini nih. Ketika bursa dibuka ya. Ini sangat menentukan bagi mereka ya. Dan sangat menentukan. Dikarenakan pergerakan harga saham ya itu begitu fluktuatif ya. Pergerakan harga saham begitu fluktuatif. Sangat fluktuatif gitu ya. Naik turun begitu ya. Dan tentu ini sangat high risk. Risikonya tinggi. Ya, high risk. Risiko tinggi. Semoga saya nggak pakai bahasa yang terlalu tinggi ya. Ya maksudnya saya kombinasikannya high risk itu ya risiko tinggi seperti itu. Untuk teman-teman yang karena background pendidikan kita itu bisa beda-beda. Ada yang SMA, ada yang cuma SMP, ada yang S1, S2, S3 begitu ya. Nah, lalu ada yang bilang begini, wah kalau begitu, kalau saya trader yang agresif Pak, mending saya beli sore jual pagi. Jadi hari ini menjelang penutupan saya sudah beli saham, nanti besok pagi saya sudah tinggal jual saja. Nah, itu juga ada yang melakukan seperti itu ya, untuk trader yang agresif ya, di mana mereka buy sore, sell pagi. Ya. Jadi belinya sore, jualnya pagi. Ada yang melakukan seperti ini. Ya. Biasanya ini sebutannya orang-orang itu beli sore, jual pagi. Nah, ini yang biasa dipakai orang-orang yang agresif ya. Tapi ada juga yang tetap masuknya ketika bursa buka. Gitu. Ini saya cuma kasih tahu prakteknya ya. Di prakteknya itu ada pilihan-pilihan begitu. Nah, beli sore jual pagi ini bisa saja berhasil, bisa saja tidak. Karena apa? Saya ambil, saya kasih contoh begini deh. Pasar tradisional gitu ya. Kalau Anda ke pasar, hari ini Anda ke pasar ya, lalu Anda lihat, kan di pasar itu ada orang jual telur, jual beras, jual minyak, jual buah, jual ikan, jual ayam, dan sebagainya. Gerainya atau bapak-bapak ibu-ibu yang jualan itu lapaknya itu kan tetap aja mereka di situ tempatnya. Ya kan yang jual buah di sini, ayam di sini, ikan di sini begitu. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah stoknya mereka. Mungkin kalau Sabtu Minggu mereka stok lebih banyak karena orang-orang yang kerja misalkan ketika libur mereka mau mau belanja ke pasar begitu ya. Jadi bukan pembantu yang pergi tetapi eh, memberi pekerjanya, akhirnya bapak ibu yang bekerja yang akhirnya Sabtu Minggu libur ya udah saya ke pasar belanja begitu. Lalu eh, pengunjungnya, pembelinya itu kan bisa beda-beda. Mungkin hari ini yang beli pembantunya, mungkin yang
besoknya mungkin yang pemberi pekerja, gitu kan, pemberi kerjanya gitu. Jadi beda-beda setiap hari itu. Ambil contoh ketika kita belanja ke pasar sudah sore, artinya barangnya sudah tidak terlalu banyak kan, begitu. Atau mungkin kalau ayam atau ikan sudah tidak terlalu segar, kita bisa dapat harga lebih murah. Kita tawar kan, Bu, saya beli dong segini. Nah, apakah jumlah pembeli yang datang ke pasar sore hari itu banyak atau tidak? Nah, kita juga tidak tahu. Misalkan saya memutuskan, oh hari ini sore saya belanja ikan 1 kilo, dapatnya harga murah nih. Kalau biasanya 1 kilo tuh harganya misalkan 20.000, saya dapatnya sekarang harganya 10.000, setengah harga begitu ya, misalkan seperti itu. Nah, besok paginya, apakah saya masih datang ke pasar untuk belanja ikan yang sama? Atau misalkan ada tetangga saya yang datang ke pasar itu pagi-pagi, apakah dia akan membeli ikan juga yang sama yang seperti saya beli kemarin sore? Kan tidak. Bisa iya, bisa tidak. Nah, jadi beli sore jual pagi itu juga sama halnya. Kita tidak akan bisa menebak eh, secara tepat ya. Secara tepat bahwa oh, kalau saya beli sore jual pagi pasti besok saya cuan. Besok saya untung, paginya saya sell. Karena market itu susah ditebak karena kita tidak tahu apakah pembeli besok pagi itu juga akan datang membeli saham yang sama dengan apa yang kita beli. Jumlahnya berapa pembeli yang masuk ke market yang akan membeli saham yang kita beli kemarin sore. Nah, itu logikanya ya. Jadi, mau Anda menggunakan metode beli sore jual pagi atau Anda akan masuk begitu pasar buka, ya, itu tergantung kepada pengalaman teman-teman, Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Apakah saya mau beli ketika pasar buka atau saya sudah pasang automatic order buy sebelum pasar buka, atau saya beli kemarin sorenya untuk saya jual di pagi harinya. Nah, jadi ini ada 3 ya untuk masuk di apa bursa itu ketika kita mau trading. Satu ya, jangan satu, sorry ini kok alatnya agak goyang ya. Saya erase dulu. Saya kasih A saja ya, optionnya. A, pasang automatic order, auto order ya. Ini ada di aplikasi sekuritas ya. Buy. Ini Anda bisa lakukan sebelum pasar buka. Ya. Kalau aplikasinya tidak mendukung untuk melakukan pasang auto order buy atau sell, bagaimana ya? Anda manual ya. Manual artinya tunggu pasar buka. Nanti kalau begini Anda tanya sama perusahaan sekuritas, aplikasinya bisa auto order tidak? Ada fasilitas seperti itu tidak? Jadi kalau untuk trading saya sarankan yang aplikasinya bisa untuk auto order buy atau sell ya. Jadi Anda bisa pasang sebelum pasar buka ataupun apa ya, kita bilang kalau kita mau buy kita bisa pasang sebelum pasar buka, kalau kita mau sell juga kita bisa pasang sebelum pasar buka. Jadi misalkan Anda sibuk banget di kantor, meeting pagi, ya udahlah daripada takut Anda udah pasang duluan nih auto order buy atau auto order sell-nya gitu ya. Yang kedua caranya adalah Anda beli sore. Beli sore itu beli menjelang penutupan sore ya. Beli menjelang penutupan. Beli menjelang penutupan bursa. Ini sore hari. Dijualnya pagi gitu ya, ketika market open. Jual pagi esok hari. Biar tidak. Yang ketiga adalah Anda benar-benar membeli ketika bursa buka atau market buka atau pasar sahamnya buka ya. Buka. Ini secara manual artinya ya.
Seperti itu ya. Yang memang kalau kita yang agresif, yang pemula ini, biasanya mereka lebih suka di jam 9 hingga jam 9.30. Jadi mereka masuknya ketika pasar lagi fluktuatif gitu ya. Dan ini sangat tinggi risikonya.